Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekuitas, akuntansi keuangan menengah. Perkenalkan, nama saya Ulfa Inayah dan teman saya Nanda Aditya Prastio dari Prodi D3 Manajemen. Di sini saya dan teman saya akan membahas tentang ekuitas. Jadi, ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban di dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Seperti pada rumus, ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan mengalami pengurangan, terutama dengan adanya penarikan kembali, penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan, atau karena kerugian. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, tujuan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Elemen ekuitas. Model disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Model disetor dibagi ke dalam dua jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham. 2. Laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. 3. Model penilaian kembali. Model penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. 4. Modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Yang kelima, modal lain-lain. Contoh modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Berikutnya mengenai jenis-jenis ekuitas. 1. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Contoh-contoh ekuitas. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasanya memiliki kewajiban-kewajiban, termasuk memilih direksi dan pejabat yang berwenang, serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan. Saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Saham treasury. Contoh post ekuitas bisnis yang lain adalah saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasa. Nilai saham ini biasanya negatif dan dipresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total nilai ekuitas. Dan yang keempat adalah pendapatan yang tersimpan. Saldo laba atau pendapatan yang disimpan adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Intinya, pendapatan ini adalah pendapatan bersih
yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kelima, tambahan modal yang dibayarkan. Ekuitas bisnis jenis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetorkan oleh para pemegang saham, di luar nilai saham pokok mereka. Pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus, yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung rugi yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Contoh kasus dan penyelesaiannya. Modal disetor. Contoh soal. PT Jaya Abadi menerbitkan 1 juta lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 dengan harga terbit Rp500 per lembar yang dibayar tunai oleh investor yang membelinya. Diminta buatkan perhitungan dan jurnalnya. Perhitungannya yaitu Rp500 dikalikan dengan 1 juta lembar dan Rp100 dikalikan dengan 1 juta lembar. Pada jurnal, posisi debit yaitu kas senilai 500 juta dan kredit ada 2 jenis, modal saham biasa senilai 100 juta dan agio modal saham biasa senilai 400 juta. Dalam kasus PT Jaya Abadi pada soal sebelumnya, yang menerbitkan 1 juta lembar saham, namun tanpa nilai nominal. Harga penerbitan saham Rp500 per lembar saham dibayar tunai. Diminta buatlah jurnalnya. Perhitungannya yaitu Rp500 dikalikan dengan 1 juta lembar, yaitu Rp500 juta. Jurnalnya untuk debit yaitu kas Rp500 juta dan kredit modal saham biasa senilai Rp500 juta. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan tentang ekuitas. Jika ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi kami di @nanda_prastyo atau Inayah Ulfa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.